Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Agil R. Saputra. Kisah yang berjudul Mantrik, terjebak tipu daya iblis. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Semua orang buru-buru masuk untuk melihat keadaan Pak Mantrik. Dan dengan segera, terlihatlah kini Pak Mantrik yang tengah berdiri aneh menghadap tembok di sudut kamarnya. Sembari mendesis mengucap kata seperti mantra dengan cepat dan nada yang membisik. "Pak Markus," panggil Romo yang juga diikuti oleh Pak Mujib. "Ayo, Mas Seto, jenengan pasti kuat. Keluarga semua sayang dengan jenengan," kata Pak Mujib. Pak Mantrik tidak bergeming oleh panggilan itu. Ia masih tetap menghadap tembok dan kini justru semakin kuat mengucap mantra aneh itu. Kian cepat dan kian terdengar jelas. Hingga tiba-tiba bersamaan dengan itu, Romi yang sepertinya merasa sudah tidak sanggup melihat keadaan itu pun menangis dan memohon, bahkan sambil bersujud meminta agar makhluk itu keluar dari tubuh ayahnya. "Siapapun kamu, tolong keluarlah dari tubuh bapakku. Dia sudah cukup menderita," kata Romi bersujud dengan tangisnya yang sudah pecah. Barulah di sini Pak Mantrik akhirnya merespon. Ia seketika berhenti mendesis dan perlahan membalikkan badannya hingga matanya kini mulai menatap, menerawangi satu persatu orang yang sekarang sedang berada di dalam kamarnya itu. Romo pun mulai berdoa dengan kencang, sementara Pak Mujib terlihat perlahan mendekati Pak Mantrik, hingga tatapan tajam itu pun seketika berubah menjadi sayu yang disusul oleh tangis suara memohon. Tolonglah aku." Ucapan itulah yang kini keluar dari mulut Pak Mantrik sembari menangis. Dan untuk kali ini suara yang keluar sepertinya adalah suara asli dari Pak Mantrik yang mulai mencoba untuk menguasai tubuhnya. "Ayo Mas Seto, lawan, ucap Pak Mujib di antara doa-doa dari Romo. Harusnya ini adalah pertanda baik, karena akhirnya Pak Mantrik mulai sadar akan raganya. Tetapi sayangnya itu tidak bertahan lama, karena tidak lama kemudian jin iblis atau lelembut itu pun kembali menguasai tubuh Pak Mantrik. Dengan pekik tawanya sebagai pertanda. Cukup, sudah melihat mantrik kan?" ucap sosok yang kembali menguasai tubuh Pak Mantrik itu. Romo Julius yang berdoa mulai merasa bahwa lidahnya kian keluh dan agak susah untuk berucap. Tapi Romo tetap berusaha sekuat mungkin untuk tidak berhenti dalam doanya. Hingga roh jahat itu pun kini mulai mengoceh dengan kata-kata kotor yang tentu terucap lewat mulut Pak Mantrik. Ocehan sang iblis kini saling bersaut dengan doa yang Romo ucapkan, yang sepertinya kian membuat makhluk yang sedang berada dalam tubuh Pak Mantrik itu merasa marah dan terganggu. "Diam, bisa diam tidak? Romo, kalau kamu tidak diam, akan aku siksa orang ini," sentak roh jahat itu sambil menunjuk ke arah Romo. Romo yang menimbang ancaman itu pun mau tidak mau tersentak menghentikan doanya. Namun iblis memanglah tidak bisa dipercaya, karena diamnya Romo yang berhenti berdoa itu justru kini langsung disambut tawa dan olok-olok oleh makhluk gelap yang sedang merasuki Pak Mantrik itu. "Saya kira kamu itu pemberani, Romo," katanya beberapa saat setelah doa Romo berhenti. Romo hanya bisa menghela nafasnya. Terasa jelas bahwa iblis itu memang tengah mempermainkan mereka semua. Sampai akhirnya giliran Pak Mujib yang sepertinya mulai kehilangan kesabaran. "Kamulah yang sebenarnya pengecut. Beraninya menumpang lewat raga. Kalau berani, keluar, tarung dengan saya," tantang Pak Mujib kepada makhluk itu yang seketika membuatnya terdiam. Sejenak suasana menjadi senyap. Walau itu tidak merubah rasa tegangnya, namun entah bagaimana atau apa sebabnya, tidak lama setelah itu tanpa diduga-duga Pak Mantrik pun lemas dan terhuyung jatuh ke lantai. Angkat," ucap Pak Mujib yang segera ditanggapi oleh Rudi dan Romi. "Bawa keluar saja, masukkan ke kamar lain," kata Romo setelah itu. Akan tetapi di sini keganjilan pun kembali mereka rasakan ketika mereka semua terlihat sangat payah
saat mencoba untuk menggotong tubuh Pak Mantrik itu secara bersama-sama. Tubuh Pak Mantrik menjadi sangat berat. Bahkan dengan tenaga mereka berempat, tubuhnya hanya terangkat sekira 1 jengkal saja dari lantai. Berulang kali mereka berupaya dengan sekuat tenaga, tapi tetap saja tidak bisa. Sampai-sampai akhirnya, karena Pak Mantrik tetap harus dikeluarkan dari kamar ini, mereka pun memutuskan untuk menggesernya sedikit demi sedikit. Tapi lagi-lagi sangat tidak masuk akal. Mereka yang kini menggeret tubuh Pak Mantrik yang tidak begitu besar itu tampak payah dan kewalahan. Bahkan mereka hanya sanggup menggeretnya beberapa meter saja keluar dari kamar. Mereka hampir putus asa untuk memindahkan Pak Mantrik itu. Tapi tentunya tidak mungkin bila menyerah begitu saja. Hingga upaya terakhir pun keluar dari mulut Romi yang memberi ide untuk menggelindingkan tubuh ayahnya itu layaknya memindahkan batu. "Gelindingkan saja kalau gitu. Tidak ada jalan lain," ucap Romi terengah sambil bertolak pinggang. Yang mana mau tidak mau cara itu pun disetujui oleh yang lain, meski nantinya bisa melukai bagian tubuh Pak Mantrik. "Ya sudah, ayo," tanggap Rudi yang langsung diikuti oleh Romo dan Pak Mujib. "Maafkan Rudi ya Pak," kata Rudi kepada Pak Mantrik yang masih tidak sadarkan diri, sembari bersiap untuk mendorong tubuhnya. "Bawa ke kamar mana ini?" tanya Romo Julius, yang kini dijawab oleh Romi. Hingga mereka pun mulai berjibaku mendorong tubuh Pak Mantrik, menggelindingkannya sejengkal demi sejengkal, sampai akhirnya setelah semua upaya yang melelahkan itu, Pak Mantrik pun berhasil dipindahkan ke kamar Romi dan dinaikkan terbaring ke atas kasurnya. Dengan kepak tangannya, Romo Julius kini mulai membersihkan bagian tubuh dan pakaian Pak Mantrik yang tampak terkena debu lantai. "Waduh, benar, lecet-lecet ini," ucap Romo yang saat itu menyadari ada luka-luka di kening dan di sekitar wajah Pak Mantrik, yang mana sesuai dugaan mereka sebelumnya. Luka itu pasti dikarenakan hentakan dari tubuhnya yang digelindingkan tadi. "Ambil air hangat Mas, sama obat merah, buat nyeka Bapak," pinta Pak Mujib setelah itu kepada Romi dan Rudi. "Oh, enggak Pak," angguk Rudi yang setelah itu mengajak adiknya untuk menemaninya ke dapur. "Ayo Rom, temenin aku ke dapur. Aku tidak berani sendiri," kata Rudi kepada adiknya itu. Mereka pun segera bergegas, tapi sialnya sesampainya di dapur, ternyata tidak ada air panas sama sekali, membuat mereka harus memasaknya terlebih dahulu. Kompor sumbu sudah dinyalakan, begitu juga dengan panci berisi air yang sudah diletakkan di atasnya. Mereka pun kini tampak menunggu air itu matang. Beberapa saat mereka terlihat saling diam dan tidak ada pembicaraan. Sampai akhirnya Romi yang sepertinya hatinya sudah mulai sedikit lega pun mengeluarkan rokok dan menawarkannya kepada Rudi. "Ngerokok Mas," tawar Romi kepada kakaknya itu. Sembari menunggu air itu panas, mereka pun kini mulai saling mengobrol, yang mana topiknya tentu tidak jauh dari apa yang baru saja mereka alami tadi. "Wah, bagaimana kita bisa tega pulang kalau harus meninggalkan bapak yang sedang seperti itu?" kata Rudi di awal obrolan seraya melihat ke arah jam tangannya yang hampir menunjukkan pukul 11 malam. "Iya juga ya Mas, tapi kalau saya sih mau saja menginap di sini, asalkan Mas Rudi juga," tanggap Romi yang tidak lama kemudian ditanggapi lagi oleh Rudi. "Ya sudah, tidak apa-apa kalau begitu. Tapi nanti kita minta petunjuk dulu sama Romo dan Pak Mujib," kata Rudi bersamaan dengan kedatangan Pak Mujib yang ternyata menyusul mereka. "Ngerebus dulu Pak, soalnya tidak ada air panas ternyata," tanggap Romi atas kedatangan Pak Mujib. "Oh, ya sudah. Saya kira kenapa-napa," jawab Pak Mujib yang tidak lama kemudian ditanya oleh Rudi. "Oh nggih Pak, nanti kami bagaimana? Apa perlu saya dan adik saya ini menginap untuk menunggu Bapak? Soalnya kalau kami meninggalkan Bapak dengan keadaan seperti itu, terus terang saja kami juga tidak tega. Tapi kami manut juga sih, bagaimana baiknya menurut jenengan?" tanya Rudi, dan tidak lama setelah itu ditanggapi oleh Pak Mujib. Pak Mujib tentu paham dengan kekhawatiran Rudi dan Romi itu. Namun saat itu beliau sangat tidak menyarankan kalau kedua anak Pak Mantrik itu lama-lama berada di sini karena beberapa resiko. "Sebenarnya bisa saja, tapi apakah panjenengan semua sanggup bila nanti berhadapan dengan makhluk itu lagi? Soalnya sudah secara terang-terangan, iblis itu tidak suka kalau kita ada di sini. Sudahlah, kita nanti pulang saja tidak apa-apa. Besok kan kerja juga. Urusan Pak Seto, biar saya yang menjaganya dari jauh," jelas Pak Mujib saat itu. "Oh
Ya sudah kalau begitu Pak. Terus habis ini bagaimana Pak? Apa kita pulang begitu saja? Giliran Romi yang kini bertanya. Ya pulang, tapi kita siapkan dulu apa yang jadi keperluan Pak Seto, jawab Pak Mujib yang langsung disela oleh Rudi. Menyiapkan keperluan apa Pak maksudnya? Kata anak sulung Pak Mantrik itu, hingga Pak Mujib pun menjelaskan. Oh ya, jadi begini. Dalam satu hari itu, pasti ada beberapa waktu di mana Pak Seto ini sadar. Terbukti beliau juga selalu mandi dan makan kan. Nah, nanti setelah ini kita siapkan dulu keperluan beliau, seperti makan, minum, dan rokok. Baru kita bisa dengan lega meninggalkannya. Setelah ini panjenengan bisa keluar dulu cari makanan. Jam segini masih ada yang buka toh. Jelas Pak Mujib yang terdengar masuk akal itu. Oh iya, paling kalau jam segini ya nasi goreng. Habis ini kita keluar Pak, untuk nyari itu. Tanggap Romi bersamaan dengan suara gelembung dari air yang sudah matang. Singkat cerita mereka pun kembali ke kamar menyeka wajah dan tubuh Pak Mantrik, memberikan obat merah pada luka-lukanya. Dan setelah itu, kini giliran Rudi dan Romi yang keluar untuk membeli keperluan ayahnya itu. Tinggallah kini Romo Julius dan Pak Mujib di dalam kamar, duduk di dekat Pak Mantrik yang tampak tertidur pulas itu. Jujur Mas Mujib, saya ini beberapa kali menangani jemaat saya yang terkena gangguan roh atau kuasa jahat. Semuanya tergolong mudah karena selalu selesai dengan sekali pemberkatan dan air suci. Tetapi untuk tahap menuju pengusiran, jujur ini adalah yang pertama Mas. Jadi saya mohon sekali bantuan panjenengan, kata Romo yang tiba-tiba membuka obrolan. Nggih Romo, saya sepertinya juga akan tidak bisa kalau melakukan ini sendirian. Pokoknya semua peran itu penting. Baik panjenengan begitu juga dengan anak-anak Pak Seto ini. Tenang saja Romo, meskipun ini tidak mudah, tapi saya sangat yakin Pak Seto akan sembuh sebelum 40 hari. Tanggap Pak Mujib kepada Romo. Keluarga Pak Seto ini masih beruntung loh, karena tidak terlambat memberitahukannya kepada panjenengan. Coba saja kalau sudah lewat 40 hari, ujungnya nuwun sewu, bisa-bisa berakhir dengan pasungan. Inilah untungnya orang dekat dengan agama. Di antara anak-anak Pak Seto yang berpendidikan tinggi itu, imanlah yang akhirnya menjadi penyelamatnya untuk mau menempuh dan mempercayai hal seperti ini. Tambah Pak Mujib lagi. Iya, memang benar Mas Mujib. Orang yang pintar secara duniawi memang kadang sering menafikan hal-hal seperti ini. Merasa bisa menyelesaikan semua dengan akalnya. Rudi dan Romi itu juga saya pikir awalnya begitu. Tapi untungnya keluarga Pak Markus ini sangat dekat dengan gereja. Jadi apa-apa selalu konsultasi kepada saya. Tanggap Romo. Iya Romo. Jadi ingat tetangga saya. Ini hanya sekedar bercerita saja. Dia sudah meninggal beberapa tahun lalu, yang mana juga mengalami hal yang hampir serupa. Dari awal sebenarnya saya dan orang-orang sekitar yakin kalau dia ini terkena tulah karena sudah dengan sengaja mengencingi pohon terembesi yang berada di dekat makam wali desa saya. Saya agak lupa apa pemicunya. Entah memang tantangan dengan temannya atau bagaimana. Setelah itu dia pun mulai berkelakuan aneh. Bisa dikatakan mulai kehilangan kewarasannya. Sebenarnya hampir semua orang sudah menyarankan dan memberitahukan sebab akan hal itu. Tapi karena saat itu keluarganya tidak percaya dengan hal-hal yang berbau klinik seperti ini. Akhirnya dia pun diikhtiarkan secara medis. Setiap hari orang ini diberi obat antidepresan. Tapi bukannya sembuh, malah menjadi linglung dan semakin berkelakuan tidak wajar. Seperti memakan daging mentah, tidur di kuburan, tiba-tiba berada di atas genteng. Hingga akhirnya dia hanya keluar masuk rumah sakit jiwa saja sampai meninggal, kata Pak Mujib yang sedikit bercerita. Oh, terus bagaimana keluarganya? Apakah akhirnya sadar dengan hal itu? Tanya Romo yang malah penasaran dengan cerita itu, yang mana membuat Pak Mujib kembali meneruskannya. Sadar Romo, ada satu hal yang akhirnya sadar, tapi itu sudah terlambat. Karena tulahnya sudah lewat bertahun-tahun. Oh ya, saya ingat, sempat ada satu kali upaya ruqyah, tapi yaitu hanya membaik beberapa saat dan setelah itu kembali lagi. Sampai akhirnya meninggal. Jelas Pak Mujib yang setelah itu berkata, sebenarnya tidak salah juga kalau tidak percaya. Toh itu juga sesungguhnya baik, agar kita tidak menyentuh batas kesirikan. Tapi menurut saya yang selalu menjadi salah paham adalah ketika menilai orang yang percaya sama dengan orang yang sudah melakukan kemusyrikan. Kita kan percaya, bukan bersekutu. Tapi itu pendapat saya saja sih.
tambah Pak Mujib. Yang mana cerita itu pun akhirnya terjeda oleh kedatangan Rudi dan Romi yang sudah kembali dengan makanannya. Nyuwun sewu, sekarang kita makan dulu nggih, ajak Romi kepada Pak Mujib dan Romo Julius saat itu. Wah, kebetulan sekali, saya juga lapar, tanggap Pak Mujib yang tidak lama setelah itu disela oleh Romo. Tapi tidak apa-apa ini mas, Pak Markus kita tinggal di kamar sementara, tanya Romo kepada Pak Mujib. Tidak apa-apa Romo, cuma sebentar kok, jawab Pak Mujib. Mereka pun mulai beranjak ke ruang tamu dan setelah itu makan bersama. Tampak semua orang lahap menyantap tanpa canggung. Sepertinya apa yang baru saja mereka lewati benar-benar menguras tenaga mereka. Romi membuka obrolan di tengah mulutnya yang masih penuh dengan makanan. Oh ya Romo, ini besok filmnya langsung dicuci atau bagaimana? Kata Romi menjeda suapan nasinya yang menanyakan akan dibagaimanakan roll film dari Tustelnya. Memangnya rollnya sudah habis? Kata Romo sambil mengunyah. Iya sepertinya belum habis deng Romo, jawab Romi yang kembali ditanggapi oleh Romo. Habiskan saja dulu, buat besok juga gak apa-apa. Nanti soal nyuci di tempat saya saja toh. Emang panjenengan sudah lupa kalau saya ini punya studio foto, ucap Romo yang sedikit tergelak. Menit berganti dengan masing-masing dari mereka yang tampak sudah selesai dengan makanannya. Dan setelah beberapa saat bersantai, Romo, Pak Mujib, Rudi dan Romi pun kembali lagi ke ruangan Pak Mantrik. Semua tampak bernapas lega melihat Pak Mantrik yang masih tertidur pulas. Hingga Rudi dan Romi pun mulai menata semua keperluan Pak Mantrik, dari rokok, makanan, hingga minuman kemasan. Sepertinya masih enak kok kalau dimakan besok pagi, kata Rudi yang meletakkan bungkusan nasi goreng di nampan samping Pak Mantrik yang terbaring. Iya mas, insya Allah masih enak daripada tidak ada, timbal Pak Mujib setelah itu. Oh ya, jangan lupa dicek lagi, pastikan tidak ada barang-barang tajam di rumah ini, sambung Romo. Singkat cerita, setelah semua sudah bisa dipastikan benar-benar aman, mereka pun beranjak pergi dari rumah itu. Benarnya cukup terlihat wajah-wajah khawatir dari Rudi dan Romi, akan tetapi di sisi lain, mereka juga tidak sanggup kalau harus berhadapan dengan makhluk itu lagi. Saya pulang dulu ya Pak, kata Rudi dan Romi sebelum beranjak pergi kepada ayahnya yang masih tampak tertidur pulas di hadapan mereka. Masih di malam yang sama dalam perjalanan pulang mereka dari kediaman Pak Mantrik. Sudah hampir lewat tengah malam jalanan yang sudah terlihat lengang. Namun Rudi yang berada di kursi kemudi tampak tidak mau menambah kecepatannya. Ia merasa masih ada yang perlu dibicarakan, khususnya kepada Romo dan Pak Mujib. Ini kita mau mampir dulu ke tempat Pak Tresno apa enggak? Kata Rudi yang segera ditanggapi oleh Romo. Sepertinya enggak usah mas, sudah malam juga. Lagi pula besok kan pada kerja toh. Besok kita juga masih akan melakukan pemberkatan lagi, tanggap Romo yang kali ini membuat Romi sedikit terkejut. Besok lagi ya Romo? Kata Romi sambil menoleh ke kursi belakang tempat Romo Julius dan Pak Mujib duduk. Iya mas, tapi itu kalau panjenengan berkenan. Berarti saya harus ikut lagi, kata Romi mengerutkan alisnya, yang setelah itu langsung ditimpal oleh Rudi kakaknya. Rom, kalau itu perintah Romo, kamu ndak boleh membantahnya. Awam mana sih yang ndak takut menghadapi kejadian seperti tadi? Tapi ini kan untuk kesembuhan Bapak. Jadi kita sebagai perwakilan keluarga ya harus ikut. Anak Bapak kan cuma kita berdua. Iya mas Sapurane, saya tahu kalau itu. Cuma saya itu masih ndak siap saja, jawab Romi dengan wajah terpaksa. Yang setelah itu kembali bertanya kepada Romo. Memangnya harus berapa kali Romo kita melakukan pemberkatan di rumah? Ya sampai keadaan menjadi pulih. Tapi baiknya berapa kali ya Mas Mujib? Sambut Romo seraya menanyakan hal itu terlebih dahulu kepada Pak Mujib. Ya manut Romo saja sih. Tapi kalau menyesuaikan dengan adat Jawa, baiknya ya 7 kali. Menyimbolkan angka pitu yang berarti pitulungan atau pertolongan, kata Pak Mujib. Ya sudah, itu cocok. Saya yang akan manut panjenengan, jawab Romo menganggukkan kepalanya dan kembali berkata kepada Pak Mujib. Oh ya Mas Jib, pokoknya jangan sungkan ya mengeluarkan cara yang panjenengan tahu. Mau cara apapun itu, yang penting kita ini dalam tujuan yang sama, ucap Romo yang langsung ditanggapi oleh Pak Mujib sembari tertawa. Iya Romo, wah jenengan ini sepertinya merasakan gerak-gerik kesungkanan saya, jawab Pak Mujib. Ya itu toh,
Orang saya juga sama-sama sungkan dengan jenengan. Tahu kan maksud saya? Timpal Romo yang juga turut terkekeh. Siap Romo, pokoknya bagian saya itu tarung sama setannya, dan bagian panjenengan yaitu membebaskan jiwa Pak Mantrik. Soalnya kalau sentuhan itu menurut saya hanya bisa dicapai oleh jalan rohani. Sampean tahu sendiri kan tadi, lelembut itu marah ketika Romo terus berdoa. Tahu kan maksud saya? Ungkap Pak Mujib yang mulai kembali serius dan secara tersirat meminta Romo untuk menyentuh jiwa Pak Mantrik yang terjebak itu lewat cara keagamaan, yaitu secara Katolik, sesuai dengan ilmu pakem yang Romo Julius mengerti. Dan satu lagi Romo, ini saya yakin betul kalau nanti jin jahat itu akan mendatangi kita satu persatu. Nah, kalau saya dan Romo sih tidak masalah, tapi kalau Mas Rudi sama Mas Romi ini loh, harus kita bentengi dulu. Tambah Pak Mujib yang langsung membuat Romo balik berkata, sudah dari kemarin mereka ini saya berkati dengan doa, tapi melihat kekuatan iblis tadi yang hanya berlari ketika terkena air suci dan setelah itu balik mengancam lagi. Sepertinya kita butuh sesuatu yang lebih kuat lagi dari itu Mas. Jawab Romo Julius yang kini disela oleh Romi dengan sedikit panik. Waduh, memangnya begitu ya? Duh, tolonglah Pak Jib, Romo, berikan kami sesuatu. Kalau tidak ada kepastian, lebih baik kami tidur di gereja saja atau nginep di rumah Romo, kata si Romi. Begitu pula dengan si Rudi. Duh iya Pak Jib, Romo, berikan kami sesuatu yang bisa melindungi kami dan keluarga kami, timbal Rudi yang semakin memelankan laju mobilnya. Pak Mujib tampak sedikit terkekeh mendengarnya dan tidak lama kemudian ia pun berkata, sudah tenang-tenang, nanti saya yang ngurusi. Yang penting panjenengan semua memupuk keberanian sebesar-besarnya. Jangan biarkan ketakutan lebih banyak dari keberanian yang panjenengan miliki, karena rasa takut itulah yang hanya akan membuat iblis itu semakin kuat, kata Pak Mujib. Terus apa yang harus kita lakukan setelah itu Pak Jib? Tanggap Rudi yang dijawab oleh Pak Mujib. Nanti sebelum pulang panjenengan mampir dulu di gubuk saya agar saya berikan sesuatu. Nah, tapi biar adil dan tambah kuat, saya mohon agar nanti Romo melakukan lagi pemberkatan doa keselamatan kepada panjenengan semua. Begitu pula dengan saya yang juga akan melakukan hal serupa sesuai dengan kaidah yang saya mengerti. Berkenankan Romo melakukannya lagi, ucap Pak Mujib yang waktu itu langsung diiyakan oleh Romo Julius. Singkatnya sebelum pulang mereka pun mampir di rumah Pak Mujib dan sesuai yang sudah disepakati, Pak Mujib pun memberikan 2 buah tali yang terbuat dari kain putih kepada Rudi dan Romi. Ini Mas, satu-satu, kata Pak Mujib sembari menyodorkan tali itu. Nuwun sewu, ini apa Pak Jib? Kata Rudi yang penasaran. Sudah, bukan apa-apa, letakkan saja nanti di bawah bantal kalau panjenengan mau tidur, tanggap Pak Mujib yang setelah itu segera mempersilahkan Romo untuk memberkati kedua anak Pak Mantrik itu. Nah, sekarang giliran jenengan Romo, tambah Pak Mujib setelah itu, yang tentunya segera disusul oleh Romo yang terlihat mengeluarkan 2 botol kecil yang berisi air suci dari dalam tasnya. Ini nanti diminum beberapa tetes sebelum tidur. Tapi botolnya jangan dibuang ya, soalnya kenang-kenangan dari senior saya, ucap Romo Julius yang tidak lama kemudian segera mengajak mereka untuk berdoa. Ya sudah, ayo sekarang berpegang tangan, kita berdoa. Dan di ruang tamu rumah Pak Mujib, kedua anak Pak Mantrik itu pun diberkati lagi dengan doa oleh Romo Julius, yang mana setelah itu selesai, mereka pun segera berpamitan untuk pulang. Sebelumnya matur sembah suwun sanget nggih Mas Jib, sudah mau ikut mengupayakan semoga tidak mengganggu waktu panjenengan, dan karena waktu juga sudah malam, sekarang kami mohon pamit. Besok kita bertemu lagi di rumah Pak Markus, ucap Romo mewakili. Nggih Romo, sami-sami. Pokoknya saya akan ikut membantu dengan semua kemampuan saya sampai tuntas. Oh ya, berhubung sekarang panjenengan semua sudah tahu rumah saya, besok kalau mau jemput langsung ke sini saja, tanggap Pak Mujib malam itu. Singkat cerita, dari rumah Pak Mujib akhirnya sampailah Rudi dan Romi di kediaman Romo. Beliau pun segera turun dan sedikit mengingatkan lagi kepada anak-anak Pak Mantrik itu akan agenda serupa yang akan mereka lakukan lagi pada besok malam. Sudah, panjenengan semua langsung pulang saja, istirahat dan jangan lupa besok kita ke sana lagi, kata Romo beberapa saat setelah ia turun dari mobil. Nggih Romo, siap. Tapi ini tustelnya gimana Romo? Mau dibawa Romo atau kami bawa pulang? Tanya Rudi setelah itu.
Bawa saja ndak apa-apa, yang penting besok jangan lupa dibawa. Baik Romo, ya sudah kami pulang dulu ge, matur sembah suwun ge. Jawab anak-anak Pak Mantrik itu seraya berpamitan dengan Romo Julius. Mobil pun kembali berjalan menuju rumah Romi untuk mengantarkannya. Dalam perjalanan itu Rudi tampak tidak terlalu cepat melajukan mobilnya. Ia sengaja melakukan itu agar bisa sedikit berbincang dengan adiknya. Kalau Bapak sembuh, saya mau menggelar pertunjukan wayang kulit buat Bapak, kata Rudi tiba-tiba, yang tentunya langsung ditanggapi oleh Romi. Bagus itu, Bapak pasti suka. Memangnya mengundang siapa dalangnya? Tanggap Romi atas ide dari kakaknya itu. Yang disenangi Bapak itu, siapa itu? Dalang dari Klaten itu loh. Siapa? Ucap Rudi yang agak lupa dengan dalang wayang kulit yang beberapa tahun terakhir ini cukup digemari oleh Pak Mantrik. Ki Anom Suroto maksudnya, jawab Romi yang ternyata langsung mengingatnya. Nah, iya betul Ki Anom, kata Rudi yang seketika membuat alis Romi mengkerut. Bukannya dia sekarang sedang mahal-mahalnya, ucap Romi yang kembali dijawab oleh Rudi dengan santai. Alah, ndak apa-apa, sekali-kali nyenengin Bapak. Seperti Bapak dahulu yang hampir selalu menuruti kemauan kita, jawab Rudi. Ya juga sih, ya sudah, kita patungan saja Mas, separuh-separuh, tidak ada ruginya juga membuat Bapak senang, tanggap Romi yang langsung setuju. Pembicaraan di dalam mobil antara kakak beradik itu pun terus berlanjut, hingga tidak terasa mereka telah sampai di rumah Romi. Mau mampir dulu ndak Mas, ngopi-ngopi, kata Romi beberapa saat setelah sampai di rumahnya. Ndak Rom, ndak usah. Sudah malam begini, besok juga kerja. Kamu itu juga istirahat. Besok kan kita masih akan butuh banyak tenaga. Tanggap Rudi atas tawaran yang sebenarnya hanyalah sekedar basa-basi itu. Iya, oh ya Mas, untuk besok malam biar saya saja yang jemput, kata Romi yang seraya turun dari mobil. Mobil pun mulai berjalan meninggalkan rumah Romi dengan hanya Rudi yang kini berada di dalamnya. Wajahnya memang tampak lelah. Akan tetapi untuk kali ini ia sedikit menambah kecepatannya agar bisa segera sampai di rumah. Memang tidak bisa ia pungkiri juga bahwa seusai pemberkatan di rumah ayahnya tadi, sampai sekarang pikirannya terus saja mengingat dan berkutat tentang bayang-bayang wujud lelembut jahat itu dan perangai Pak Mantrik saat dirasuki. Mungkin kalau tadi ketika masih ada Romi, Pak Mujib atau Romo, ia cukup bisa mengalihkan pikiran itu. Tapi sekarang ia sendirian di dalam mobilnya. Tidak ada lawan bicara atau apapun yang bisa mengalihkan pikiran itu walau sedikit. Tapi sekarang pikiran itu seakan semakin tebal saja. Sampai akhirnya perlahan mulai menebar benih-benih ketakutan yang seketika langsung tumbuh subur di dalam otak dan benaknya. Duh, batin Rudi yang langsung menyalakan radio untuk membunuh rasa itu. Walaupun sebenarnya ia sendiri juga ragu kalau itu akan bisa bekerja. Dan nyatanya benar, semakin detik dan menit berlalu, bayang-bayang itu kian menjadi jelas, membuat Rudi yang was-was mendadak terbesit oleh ingatan kejadian tempo hari di kedai Pak Tresno tentang iblis sasar jiwa yang pernah ikut numpang di dalam mobilnya. Lindungi aku, batin Rudi sembari mengambil Alkitab kecil pemberian Romo Julius dan meletakkannya di dashboard yang berada tepat di depannya. Berkali-kali ia menatap kaca tengah mobilnya untuk mengamati kursi bagian belakang, yang mana selalu tidak ada apapun di sana. Ya, nyatanya memang tidak ada siapa-siapa, karena itu hanyalah perasaannya saja. Hingga akhirnya sampailah ia di rumahnya. Ucapnya lega seraya berkelok memarkirkan mobilnya. Ia pun segera turun dan langsung masuk ke dalam rumahnya. Rudi segera masuk ke dalam kamar, meminum beberapa tetes air suci pemberian Romo, meletakkan tali putih yang diberi Pak Mujib di bawah bantalnya. Suasana rumah memang sudah sunyi karena anak-anak dan istrinya juga mungkin telah terlelap dari tadi. Rudi kini sudah merebat di samping Yohana istrinya dan mulai bersiap untuk tidur. Beruntung saat itu ia sudah sangat lelah sehingga bayang-bayang kejadian tadi tidak bisa menghalangi rasa kantuknya yang cukup berat. Akhirnya Rudi pun berhasil terlelap sekira 5 menit setelah ia merebah. Singkat cerita, selang sehari kemudian, masih bersama Rudi. Waktu itu sore hari, sepulangnya dari bekerja, ia yang hampir sampai di depan rumah, tampak melihat sebuah motor Vespa yang terparkir tidak terlalu pinggir, sehingga menghalangi mobilnya untuk masuk. Biasanya ia langsung menggerutu, akan tetapi Rudi segera urung karena ia tahu siapa pemilik motor yang terparkir agak sembarangan itu.
yang mana itu adalah Vespa milik Haji Holil, sahabat ayahnya yang akrab disapa olehnya dengan sebutan Pak Ade itu. "Oh, ada apa Pak Ade Holil datang kemari?" ucap Rudi yang menghentikan mobilnya tepat di belakang Vespa itu. Dan benar saja ia yang masuk ke dalam rumahnya pun segera melihat Haji Holil di ruang tamu yang tampak sedang bercengkrama dengan kedua anaknya. "Lah, itu papi sudah pulang, Mbah," ucap Dio, anak sulung Rudi yang tengah dipangku oleh Haji Holil di ruang tamu. "Oh, Pak Ade, sudah dari tadi," sapa Rudi sembari mengampiri dan mencium tangan Haji Holil. "Lumayan, sudah dari jam 3 tadi," jawab Haji Holil. "Oh, saya ganti baju dulu nggih Pak Ade, sebentar," ucap Rudi sebelum berjalan meninggalkan ruang tamunya. Rudi pun masuk dan berpapasan dengan istrinya yang sepertinya habis dari dapur. "Sudah dari tadi tuh Pak Ade?" tanya Rudi kepada Yohana istrinya. "Sudah Pi, dari jam 2:30 tadi. Tumben-tumbenan Pak Ade Holil datang kemari. Pasti ada sesuatu yang mau disampaikan," jawab Yohana seraya mengikuti Rudi yang berjalan masuk menuju kamarnya. Selang beberapa saat kemudian Rudi pun kembali ke ruang tamu menemui sahabat ayahnya itu, dan kini tampak berbasa-basi dengan menanyakan seputar kabar dan kesehatan Haji Holil. Saat itu Rudi segera melihat ada yang berbeda dari gerak-gerik teman kecil ayahnya itu. Wajah Haji Holil ketika itu tampak resah, tidak seperti biasanya, dan sepertinya memang tengah memendam sesuatu. Rudi cukup yakin dengan perangai itu, hingga ia pun segera menanyakan kepada Haji Holil perihal maksud tujuan kedatangannya kemari. "Bagaimana Pak Ade?" tanya Rudi yang langsung dijawab oleh Haji Holil dengan wajah serius. "Kamu sudah melihat keadaan bapakmu?" katanya yang kembali dijawab oleh Rudi. "Sampun Pak Ade, tadi malam," jawab Rudi yang segera mengerti kemana arah pembicaraan itu. "Wah, sudah kuduga," batin Rudi yang setelah itu membujuk si Dio untuk masuk agar nantinya obrolan ia dan Haji Holil tidak terganggu. Dio masuk dulu ya sama Mami. Papi mau ngomong penting dengan Mbah Holil," bujuk Rudi yang segera dituruti oleh anaknya. "Nggih Pak Ade, saya sudah melihat keadaan Bapak. Apa Pak Ade juga sudah mengalaminya?" ucap Rudi yang sedikit mengulangi pertanyaannya tadi, yang mana akhirnya membuat Haji Holil mulai menceritakan kejadian yang sempat dialaminya tempo hari. "Terus, apa kamu sudah mengupayakan?" tanya Haji Holil setelah menceritakan kejadian yang ia alami beberapa hari lalu. "Sudah Pak Ade, sudah dimulai dari semalam. Saya, Romo Julius dan satu lagi teman Bapak tadi malam sudah mulai melakukan pemberkatan yang rencananya akan dilakukan sampai 7 kali berturut-turut," jelas Rudi. "Alhamdulillah, syukur kalau begitu. Tadinya saya bingung mau memberitahukan kamu. Takutnya kalau kamu tidak percaya atau tersinggung," kata Haji Holil yang setelah itu kembali bertanya. "Terus bagaimana? Apakah ada perkembangan?" "Kalau itu saya tidak terlalu paham. Tapi kalau kata Romo dan Pak Mujib, kawan Bapak itu, mereka optimis Bapak bisa disembuhkan," kata Rudi lagi yang entah mengapa tiba-tiba membuat mata Haji Holil tampak mulai berkaca-kaca. "Semoga saja Bapakmu bisa pulih lagi, Rud. Dan kalau kalian butuh apa-apa ngomong sama Pak Ade. Apapun itu, Pak Ade ini sudah banyak hutang rasa dengan Bapakmu. Kasihan, dia itu orang baik," kata Haji Holil sembari menata nafasnya yang agak tersegal karena menahan tangis. "Nggih Pak Ade, siap sedia," jawab Rudi dengan angguk merunduk. Hingga obrolan yang tidak begitu panjang namun cukup mendalam itu pun terjeda oleh Dio yang sepertinya tengah bergurau dengan berlarian dan tiba-tiba menghampiri pangkuan Rudi. Haji Holil segera tersenyum. Air matanya yang sudah hampir tumpah itu pun mengering oleh tawa dari cucu sahabat dekatnya itu. Hingga hari yang sudah kian sore membuat Haji Holil tidak lagi bisa berlama-lama di rumah anak sahabatnya itu. Dan mau tidak mau ia pun harus segera berpamitan. "Ya sudah, saya sudah lega kalau begitu. Sekarang Pak Ade pulang dulu ya," ucap Haji Holil. "Walah, mbok nanti toh Pak Ade, di sini dulu. Apa maghriban di sini saja? Jarang-jarang loh Pak Ade mengunjungi ke rumah saya ini," bujuk Rudi sedikit berbasa-basi. Ndak, besok gampang Rud. Ya sudah, kalau begitu saya tak pulang dulu ya," pamit Haji Holil. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.